Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: 3.000 orang dibaptis, pasti percik. Nanti judulnya dipersingkat ya. Tidak mungkin Pak, 3.000 orang tobat dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Perhatikan kata-kata pada hari itu. Tidak mungkin Pak, 3.000 orang dibaptis dalam sehari. Kok baptisnya selam? Pasti percik Pak. Makanya kami Tritunggal baptisnya percik. Namanya juga mampet, tidak dibuka pikirannya. Ya, perhatikan ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Petrus bilang apa? Tobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Lalu kisah 2 ayat 41. Banyak orang yang memberi diri dibaptis dan perhatikan, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini sama saja pada hari kemarin kira-kira bertambah 2.800 orang. Pada hari kemarinnya lagi jumlah mereka kira-kira bertambah 2.600, sehari 200. Kemarinnya lagi ya. Ya, ngerti nggak? Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Pada hari itu, pada hari kemarin kira-kira 2.800. Pada hari kemarinnya lagi 2.600. Pada hari kemarinnya lagi. Ya, pertobatan 3.000 orang yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan siaran live. Ya, supaya mudah dimengerti ya toh. Tidak berarti kalau Petrus khotbah siaran live ya toh. Siaran live Petrus khotbah, haleluya, haleluya, bertobatlah dalam nama Yesus Kristus, dirimu dibaptis. Lalu semua pada dibaptis hari itu juga, cebur ke sungai, lalu jumlahnya 3.000. Ya, ini bukan siaran live, Saudara. Ya, kitab Kisah Para Rasul ditulis mungkin beberapa tahun kemudian. Perhatikan bahasanya ya. Banyak orang memberi dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Pada hari itu. Ya, tidak berarti bahwa dibaptisnya sehari. Pada hari kemarin mungkin 2.900, kemarinnya lagi 2.800, kalau sehari 100. Ya, kalau rasul-rasulnya 12, satu orang baptis berapa ya? Baptis 30 aja lah ya. Bisa satu orang baptis 30 ya. 30 kali 12 360. Mungkin kalau rada dipaksain dari itu bisa 500 sehari baptis ya. Ya kira-kira 6 hari dalam satu minggu ya. Tidak ada ayat Alkitab ini yang mengatakan cuman sehari dibaptisnya, enggak ada. Jadi dalih dari Tritunggal yang mengatakan itu bisa saja Pak baptis percik, itu dalih mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3. Ya. Kalau bagi kami clear itu ya, bagi kami sudah sangat clear ya toh, bahwa baptisannya tidak berlangsung dalam satu hari. Ya. Dan banyak yang memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang pada hari itu. Kalau pada hari kemarin mungkin bertambah jumlahnya kira-kira 2.500 kalau bisa membaptis hari 500. Terus kemarinnya lagi 2.000, kemarinnya lagi 1.500, kemarinnya lagi ya kurang lebih 4 sampai 6 hari 3.000 orang itu dibaptis oleh 12 rasul dengan anggapan satu rasul bisa membaptis mungkin 40-50 lah begitu ya. Ya, begitu ya. Kalau 40 kali 12 saja kan sudah hampir 500 orang, 480 sehari gitu. Ya. Saya paling banyak pernah membaptis 23 orang dalam waktu 2 jam. Ya, saya bisa membaptis 23 orang dalam waktu 2 jam, Saudara. Jadi itu satu orang ya toh. Kalau saya dipaksa mungkin satu hari penuh dari pagi ya toh. Anggap itu mungkin saya bisa 100 ya.
100 mungkin bisa loh. Bisa ya kalau kita ada banyak yang bantu hanya sekedar baptis kan baptisnya begitu. Aku membaptis engkau Bapak X dalam nama Yesus Kristus, lelepin, selep, lalu diangkat, lalu Yesus Allah yang benar memeteraikan nama X dalam kitab kehidupan milik Yesus. Cuman begitu ya. Ya cuman begitu. Jadi Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Udah pasti selam karena kisah 8 ayat kisah berapa? Kisah ayat 38, kisah 1 2 3 4 5 6. Kisah 8 ayat 38 ya. Filipus dan sida-sida turun ke dalam air lalu itu ya saling ya 838 betul. Kisah 8 ayat 38. Lalu keduanya nyemplung dalam air lalu membaptis gitu. Baptisnya begitu ya. Baptis selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Tidak mungkin rasul-rasul pelin-pelan habis baptis selam telentang dalam nama Yesus terus baptis percik katanya. Karena 3.000 orang itu kan mendirikan kebenaran sendiri karena mampet pemahaman Tritunggal ya. Ini dijadikan senjata itu ya. Dari dulu, ini dari dulu waktu udah 35 tahun lalu. Saya kan 35 tahun di Tritunggal ya. Selalu itu dipakai untuk senjata. Mana mungkin 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. Yang bilang satu hari siapa? Ayat Alkitab mengatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang. Kalau pada hari kemarin jumlahnya tidak 3.000 orang, tidak berarti bahwa baptisannya dalam satu hari. Enggak. Pemahamannya enggak seperti itu. Kami clear, ya toh. Tapi kalau Anda mendirikan kebenaran sendiri sehingga untuk justifikasi, mana ada rasul kok pelin-pelan kemarin baptis dalam nama Yesus Kristus selam telentang. Masa sekarang gara-gara 3.000 orang baptisnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus lalu cuman percik. Mana ada kayak gitu. Itu bukan rasul-rasul. Rasul-rasul enggak ada yang pelin-pelan kayak gitu, ya. Kecuali pendeta yang ngaku dirinya rasul tuh ya. Ngaku nabi, ngaku rasul ya toh. Misalnya siapa Pak janji terus itu pernah ngaku jadi rasul. Neko-neko ora nyoto juga pernah ngaku jadi nabi ya toh. Kalau yang luar negeri sebut nama boleh. Cindy Yakob ngaku jadi nabi. Siapa lagi ya? Dulu Reinhard Bonke itu kan dari luar negeri sebut nama nggak apa-apa. Itu juga ngaku nabi. Yonggi Cho dari Korea juga ngaku nabi, tapi pelin-pelan jadi nabi, pelin-pelan ya toh. Nyembah kok Bapa dalam nama Yesus gitu, mana ada suam-suam kuku kayak gitu. Nabi kok nyembahnya Bapa dalam nama Yesus, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nabi kok suam-suam kuku. Allah nek lihat nabi yang ngaku-ngaku kayak gitu. Di Indonesia siapa Pak? Ya yang pernah ngaku-ngaku rasul itu kan janji terus, pernah ngaku rasul. Ya toh. Apa neko-neko ora nyoto, pernah ngaku nabi. Ya. Siapa lagi ya? Itu tadi yang dari luar negeri ya. Ya, valid ya. Jadi baptisan 3.000 orang tidak terjadi pada hari yang sama. Ya bisa 3-4 harian dan bukan alat atau ayat untuk justifikasi bahwa Anda boleh baptisan sesuka Anda ya toh. Boleh Pak percik pakai tuang gini aja yang penting cepet, bahkan dijejer orangnya terus cipratin sekali ciprat 100 orang hus gitu. Itu ngarang, baptisan ngarang gitu. Siapa Pak ya? Tritunggal kan ngarang semua. Tritunggal nggak ada di Alkitab toh ngarang. Baptisannya juga ngarang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mana ada Allah Anak? Mana ada Allah Roh Kudus? Nggak ada. Nggak ada di Alkitab ya. Baptisan ngarang. Ya, udah gitu apalagi? Percik ngarang juga. Udah gitu bayi ngarang juga. Udah gitu pakai nama baptis ngarang juga. Pakai apa lagi? Pakai kredo atau pengakuan iman rasuli ngarang, ada CD ngarang juga, nggak ada di Alkitab. Mendirikan kebenaran sendiri, emang gitu kerjaannya Tritunggal ya. Ya baptis 3.000 orang dipleset-plesetin ya toh, itu pasti percik. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, namanya juga kesaksian. Kalau kesaksian mah 2 atau 3 ya toh.
Yohanes 7 ayat 18 ya. 2 orang baru sah. Ya, ini kesaksiannya 3 kan bagus itu, sah ya toh. Yaitu Bapa, Firman dan Roh. Itu kan 3, Pak. Kesaksian namanya juga kesaksian. Berapa saksinya? 3, tapi 1. Enggak taunya Yesus semua itu. Gitu dikira Tritunggal, sama baptisan 3000 dikira Tritunggal ya. Ya, mendirikan kebenaran sendiri yang tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab tidak mau mengakui Allah itu esa, nggak mau mengakui Tritunggal, tapi esa, mana ada Tritunggal kok esa. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5, yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Ya, Markus 12 ayat 29, yang esa itu Tuhan. Jadi Tuhan, Allah, Kristus Yesus itulah esa. Ya, nggak ada Tritunggal tapi esa, nggak ada di Alkitab. Ngarang berarti Pak, ngarang ya toh. Surganya juga surga ngarang nanti ya toh. Kita masuk surga mana? Surga ngarang. Ya, kalau surga yang asli nggak terima Tritunggal. Disebut Kristen kambing Tritunggal ya. Clear ya, jadi 3000 orang tidak dibaptis dalam 1 hari ya. Tidak ada ayat Alkitab yang menulis begitu, tetapi ayat Alkitab hanya menulis pada hari itu jumlah mereka menjadi bertambah 3000 orang pada hari itu. Itu tidak berarti bahwa baptisannya cuma sehari itu. Pada hari kemarin jumlahnya mungkin 2900, kemarinnya lagi 2800 dan seterusnya. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut baptisan nanti tanggal 15 Agustus di Bandung ya. Saya sendiri yang membaptis. 9 Agustus di Surabaya, cabang Surabaya melakukan baptisan. Kemudian nanti di Pontianak bukan, Pangkal Pinang mungkin mau nambah, Makassar juga ya, Medan juga ya. Ikutin jadwal-jadwal di kota Anda masing-masing. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan tetap dibuka supaya mengerti hal seperti ini. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.